Venezuela, sebuah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Di bawah tanahnya tersimpan kekayaan energi yang bahkan melampaui Arab Saudi. Selama puluhan tahun, minyak bukan sekedar komoditas. Ia adalah identitas nasional, sumber kebanggaan, simbol masa depan yang seolah tak pernah habis. Di pertengahan abad ke-20, Venezuela menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin. Ibu kota Caracas dijuluki Paris of the Caribbean. Gedung-gedung modern berdiri, pendidikan dan layanan kesehatan disubsidi negara. Kelas menengah tumbuh pesat. Saat itu, banyak warga Amerika Latin bermimpi pindah ke Venezuela, bukan sebaliknya. Namun di balik kemakmuran itu, sebuah fondasi rapuh perlahan terbentuk. Masalahnya bukan minyak, masalahnya adalah ketergantungan. Ekonomi Venezuela dibangun hampir sepenuhnya di atas satu sumber pendapatan. Ketika harga minyak tinggi, negara hidup dalam kelimpahan. Pemerintah membelanjakan uang tanpa banyak batas. Subsidi besar-besaran diberikan. Impor barang murah membanjiri pasar. Namun sektor lain perlahan mati. Pertanian ditinggalkan. Industri manufaktur melemah. Produksi dalam negeri kalah oleh barang impor. Venezuela tidak lagi memproduksi apa yang mereka konsumsi. Mereka membeli dengan uang minyak. Ini adalah pola klasik yang dikenal sebagai kutukan sumber daya. Ketika dunia berubah, Venezuela tidak siap. Memasuki awal abad ke-21, politik Venezuela mengalami pergeseran besar. Pemerintahan baru datang dengan janji keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Pendapatan minyak digunakan untuk program sosial besar-besaran. Jutaan rakyat miskin akhirnya mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Untuk sesaat, kebijakan ini tampak berhasil. Namun di saat yang sama, kontrol negara atas ekonomi semakin ketat. Perusahaan dinasionalisasi, harga barang diatur, investasi asing mulai pergi. Produksi minyak, tulang punggung negara, justru menurun karena kurangnya perawatan dan manajemen profesional. Lalu, harga minyak dunia jatuh. Bagi negara dengan ekonomi beragam, ini adalah tantangan. Bagi Venezuela, ini adalah bencana. Pendapatan negara anjlok drastis. Cadangan devisa menipis. Negara tidak lagi mampu membiayai impor makanan, obat-obatan, dan suku cadang. Untuk menutup lubang anggaran, pemerintah mengambil jalan tercepat, mencetak uang. Dalam jangka pendek, masalah terlihat tertutupi. Namun efeknya tak terhindarkan. Nilai mata uang runtuh. Harga naik bukan per tahun, bukan per bulan, tetapi per hari. Inilah hiperinflasi. Saat uang kehilangan fungsinya sebagai alat nilai. Gaji yang diterima pagi hari tidak lagi cukup untuk belanja sore harinya. Tabungan seumur hidup menjadi kertas tanpa makna. Orang-orang membawa uang dalam tas besar hanya untuk membeli roti. Krisis ekonomi dengan cepat berubah menjadi krisis kemanusiaan. Rak toko kosong, obat-obatan langka bahkan untuk penyakit ringan. Rumah sakit kekurangan listrik dan peralatan dasar. Pemadaman listrik melumpuhkan kota selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Bagi keluarga biasa, hidup berubah menjadi serangkaian pilihan yang tak manusiawi. Makan hari ini atau berharap bisa makan besok. Anak-anak kehilangan masa depan. Profesional terdidik kehilangan alasan untuk bertahan. Namun krisis Venezuela tidak berdiri sendiri. Ia diperparah oleh konflik politik berkepanjangan. Polarisasi tajam di masyarakat, tuduhan korupsi yang meluas, dan sanksi internasional yang semakin membatasi perdagangan serta akses keuangan. Semua faktor ini saling mengunci. Ekonomi melemah, stabilitas politik goyah. Stabilitas goyah, ekonomi semakin runtuh. Sebuah lingkaran krisis yang nyaris tak memiliki pintu keluar. Ketika bertahan di dalam negeri menjadi mustahil, rakyat Venezuela melakukan satu hal yang tersisa. Pergi. Lebih dari 7 juta orang meninggalkan negara mereka. Ini adalah salah satu krisis migrasi terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin.
Mereka berjalan kaki melintasi perbatasan, meninggalkan rumah, keluarga, dan identitas. Negara-negara tetangga menanggung dampaknya. Peta sosial kawasan berubah selamanya. Hari ini, Venezuela masih ada. Minyaknya masih tersimpan di bawah tanah. Sumber dayanya belum hilang. Dan rakyatnya masih bertahan. Namun kebangkitan tidak datang hanya dari kekayaan alam. Ia membutuhkan institusi yang kuat, kepercayaan publik, transparansi, dan reformasi jangka panjang yang menyakitkan, namun perlu. Kisah Venezuela bukan sekedar cerita tentang satu negara. Ini adalah peringatan global, bahwa kekayaan alam tidak menjamin kesejahteraan, bahwa ketergantungan tanpa diversifikasi adalah risiko, dan bahwa kebijakan jangka pendek bisa menghancurkan masa depan generasi berikutnya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi pada Venezuela, melainkan apa yang bisa dipelajari dunia sebelum terlambat.